Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kimia organik hari ini, kita akan belajar bersama tentang sintesis iodoform atau kita membuat senyawa yang bernama iodoform. Iodoform sendiri apa? Di sini adalah iodoform adalah salah satu senyawa haloform, ya. Selain iodoform itu ada kloroform dan bromoform. Dan di sini cara membuatnya dia mereaksikan dengan senyawa keton dengan senyawa halogen. Coba kita lihat senyawa halogen di sini ada di golongan 7A yaitu FClBrI. Kemudian formulasinya atau senyawanya adalah CHI3. Ingat, iodoform adalah CHI3. Kemudian sifat dari iodoform sendiri di sini adalah kuning pucat warnanya, bentuknya kristal atau serbuk, kemudian sifatnya sangat volatil dan memiliki bau yang tajam dan sangat menyengat. Ya, kalau kalian praktikum di lab itu baunya sangat menyengat sehingga kalian harus pakai double masker atau alat pelindung penciuman yang lain selain satu lapis masker. Kemudian baunya ini seperti kloroform yang dibuat untuk membersihkan rumah sakit, ya. Kemudian sebagai bahan desinfektan juga di sini. Sehingga baunya bisa kalian bayangkan di sini bau dari iodoform adalah sangat menyengat. Nah, proses reaksi, mekanisme reaksi dari pembentukan iodoform sendiri di sini adalah intinya adalah reaksi halogenasi, ya, dengan bantuan pembentukan atom radikal bebas. Gitu. Apa reaksi halogenasi? Masih ingat, reaksi halogenasi adalah penambahan, ya, unsur atau senyawa halogen ke dalam suatu senyawa, ya. Kemudian dia akan membentuk senyawa baru. Nah, di sini senyawa yang terbentuk adalah iodoform. Bahan-bahan di sini adalah iodium, ya, iodium kemudian ditambahkan dengan aseton, kemudian ditambahkan dengan natrium hidroksida atau NaOH. Nah, prinsip dari reaksi pembentukan iodoform di sini adalah reaksi halogenisasi dengan memulainya membentuk atom radikal bebas dari halogen sehingga terbentuklah CHI3 atau yang dikenal dengan iodoform. Untuk mekanisme reaksinya, yang pertama kita bahas di nomor 1 dulu. Yang pertama, di situ ada II, ya, I2, yaitu iodium sendiri. Kemudian NaOH yang diwakilkan dengan menulis OH- saja. Kemudian ada senyawa aseton di situ. Nah, kita lihat pergerakan dari radikal bebas dari aseton, ya. Kita lihat pertama NaOH atau diwakilkan dengan OH-, dia akan menyerang H dari aseton, ya, sehingga akan membentuk H2O. H dari aseton terlepas, kemudian dia akan berikatan dengan OH- dari NaOH, sehingga ada radikal bebas dari aseton. Nah, kemudian, tanda panah di aseton itu adalah pergerakan dari elektron, ya, pergerakan dari elektron sehingga aseton ini akan menyeimbangkan muatannya sendiri atau ikatannya sendiri. Nah, kemudian radikal bebas akan berikatan dengan C, ya, C dari aseton. Kemudian H dari aseton ini karena di sini sudah penuh, sudah pas ikatannya sehingga H akan terlepas, ya. H dari aseton akan terlepas dan berikatan dengan iodium atau I2 sehingga membentuk Hi. Dan iodium I satunya dia akan terlepas juga
dan membentuk senyawa dengan misalnya di sini NaOH, di sini akan membentuk NaI seperti itu. Nah, hasilnya tadi setelah bereaksi di nomor 1, hasilnya ada di nomor 2 ya. I- ditambah HI maksud saya, HI kemudian senyawa kemudian ditambahkan dengan H2O. Nah, I- ini bisa dalam bentuk NaI atau KI. Kalau kalian awalnya memakai NaOH, maka di sini akan terbentuk NaI. Kalau memakai KOH, maka akan membentuk KI. Seperti itu. Kemudian reaksi akan terus berlangsung. Nah, ketika direflux, kalian lihat di prosedur di modul ya, di praktikum virtual itu ada direflux secara terus-menerus. Nah, disitu akan bereaksi lagi. 3I2 akan bereaksi lagi, HI akan bereaksi lagi dengan senyawa di nomor 2 ya, sehingga terbentuklah senyawa nomor 3. Di sini ya. Ada CHO CI3 di sini CHO CI3. Nah, setelah direflux lagi, dia akan bereaksi kembali dengan NaOH. Di sini ada nomor 3 ya, di yang bawah ini. NaOH akan bereaksi kembali, OH-nya akan berikatan dengan COOH ya, sehingga ikatan antar C di sini akan putus. Ikatan C antar C akan putus sehingga terbentuklah 2 senyawa baru pada poin 4A. Di sini di poin 4A akan terbentuk COOH, H hanya 2 kali ya, dan CI3. Nah, karena di sini ini ya belum stabil, O-nya kan ini, O-nya ini ya, O-nya kan sudah dipakai buat berikatan dengan C. Nah, seharusnya dia tidak mengikat H lagi. Nah, seperti itu. Sehingga H-nya akan terlepas dan akan berikatan dengan CI3. Seperti itu. Sehingga akan terbentuk senyawa, 2 senyawa pada poin 4B, yaitu COOH min plus CHI3 atau iodoform. Nah, COOH ini kan asetat ya, asetat min. Nah, di sini kalau kalian memakai NaOH, di sini bisa terbentuk Na asetat atau NaCOOH. Plus produk yang akan kita inginkan, yang mau kita ambil yaitu CHI3 atau iodoform. Jadi kita akan mendapatkan produk yaitu kristal dari CHI3 iodoform dan produk sampingnya adalah Na asetat. Seperti itu prosesnya. Nah, ketika setelah mereaksikan ya, kalian akan menyaring endapan yang terbentuk tadi dengan menggunakan corong Basner vakum. Nah, bedanya apa di sini corong Basner vakum ya? Di sini biasanya corong Basner ini dipakai untuk menyaring kristal atau endapan hasil reaksi sintesis gitu. Misalnya hasil sintesis membuat serbuk apa, kristal apa. Nah, yang dipakai di sini adalah corong Basner vakum, bukan penyaring dengan kertas haring biasa ya. Di sini komponennya ya. Komponennya di sini kok corong Basner ini terbuat dari porselin, bentuknya seperti ini, putih ya, dari porselin bahannya. Kemudian ketika memakai harus dilapisi terlebih dahulu dengan kertas saring yang sudah dibentuk bulat. Sesuai dengan ukuran corong Basnernya ya. Tidak boleh terlalu kecil, tidak boleh juga terlalu besar. Kalau terlalu kecil ya, dia akan takutnya ada yang bocor. Ini kan lubang-lubang ya corong Basnernya. Kalau kekecilan kertas saringnya, takutnya endapannya ada yang lolos atau jatuh. Gitu. Kemudian disambungkan dengan Erlenmeyer khusus corong Basner vakum ya, karena di sini ada lubang yang untuk disambungkan ke pompa vakum di sini. Nah, pompa vakum ini fungsinya apa?
pompa vakum ini biar tekanan di bawah kertas saring dan corong Basner itu lebih rendah, sehingga filtrat yang tidak untuk disaring, yang tidak diambil, atau cairannya, airnya, itu akan mengalir dengan cepat, lebih cepat ke Erlenmeyer vakum di bawahnya. Gitu. Sehingga kristal atau endapan itu lebih cepat tersaring dan lebih bersih dari filtrat. Lebih maksimal penyaringannya. Seperti itu. Bentuknya seperti di bawah ini aslinya. Ya. Kemudian, nah, ketika membuat iodoform atau sintesis iodoform, di sini proses yang dipakai adalah kristalisasi. Kristalisasi. Kristalisasi ini sendiri apa? Ya, kristalisasi ini adalah membuat endapan atau kristal baru, senyawa baru dari larutan dengan berbagai reaktan cair. Ya, dalam bentuk cairnya. Nah, kemudian setelah direaksikan pada suhu, ya, pada suhu, tekanan, dan waktu tertentu sesuai dengan perhitungan kinetika kimia, dia akan membentuk kristal itu sendiri, gitu, sesuai dengan mekanisme reaksi yang sudah kalian lihat tadi. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi kristal itu terjadi atau enggak? Kadang ada kristal yang gagal, enggak jadi. Iodoformnya enggak jadi. Nah, perlu diketahui faktornya apa saja. Bisa jadi bahannya itu tidak murni, ya. Misalnya pakai iodium, tapi iodiumnya sudah kadaluarsa, sehingga ketika direaksikan dia tidak bereaksi dengan sempurna karena di situ sudah banyak pengotornya, gitu ya. Kemudian proses pendinginannya, proses refluksnya, kemudian suhunya, ya. Suhu terlalu tinggi juga tidak baik, ya, karena proses kristalisasi itu harus sesuai dengan perhitungan kinetika kimia. Oke, ini ya prosesnya. Jadi kalau rekristalisasi itu dari padatan dicairkan dulu, dilarutkan terlebih dahulu, ya. Ini kemudian setelah larut, kemudian dipanaskan sesuai dengan suhu dan waktu kinetika kimia. Kemudian sesuai dengan termodinamika dan faktor kinetik, ya. Ini akan terbentuk endapan atau kristal dari yang mau disintesis, gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah menyimak teori tadi, coba kalian lihat dan bandingkan dengan modul praktikum tentang sintesis iodoform. Di situ bahannya apa saja yang dipakai, kemudian reaksinya bagaimana kira-kira. Ya, tadi kan sudah saya dijabarkan proses mekanisme reaksi secara umum tentang pembuatan iodoform. Nah, coba kalian aplikasikan sesuai bahan yang ada di prosedur modul praktikum kimia organik kalian. Atau di praktikum virtual sintesis iodoform yang sudah saya share. Di situ ada Na hipoklorit plus Ki plus aseton, terus nanti hasilnya ada Na asetat dan iodoform. Nah, reaksinya tuh gimana sih, gitu ya. Silakan dibuat diskusi dengan kelompok, kemudian diskusikan hasilnya, ya. Kemudian setelah itu, setelah kalian mendapatkan data, ya, data dari hasil praktikum, coba kalian hitung massa iodoformnya berapa, kemudian rendamannya berapa. Yang pertama yang perlu dicari yaitu hitung mendapatkan massa iodoform teoritis dulu. Jadi secara perhitungan teori molnya berapa, kesetimbangan. Pertama, reaksinya disetarakan terlebih dahulu, kemudian mencari molnya terlebih dahulu, ya, masanya diketahui, MR-nya diketahui. Nah, sehingga didapatkan
MR dari iodoform atau massa iodoform secara teoritis. Tuh. Nah, secara praktikum setelah direaksikan kemudian ditimbang di praktikum virtual, itu ternyata hasilnya berapa gram sih massa dari iodoform itu sendiri. Nah, kalau sudah ketemu, tinggal kalian mencari rendemennya. Ya, semakin mendekati teori, semakin bagus hasil dari sintesis kalian, hasil dari praktikum kalian, seperti itu. Jadi massa iodoform, hasil percobaan berapa gram setelah ditimbang, dibagi dengan massa iodoform teoritis yang sudah kalian hitung tadi secara teori, kemudian dikali 100%. Nah, semakin mendekati 100% berarti rendemennya semakin bagus. Seperti itu ya. Silahkan diskusikan dengan kelompok, kemudian buat laporannya di logbook masing-masing. Sekian materi sintesis iodoform hari ini. Silahkan diaplikasikan ke praktikum virtual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.